Halo para sobat gudang desain dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain di lahan 6x12 meter. Seperti apa desainnya? Langsung aja kita lihat dari tampak depan rumahnya. Nah, ini adalah tampak depan rumah 6x12 meternya. Rumah ini akan memiliki 3 buah kamar tidur, 2 kamar mandi, ada area balkon, dan juga ada 2 tamannya nih. Untuk data-data rumahnya, rumah ini berdiri di atas lahan 72 meter persegi. Luas bangunannya 98 meter persegi. Budgetnya di kisaran 360 juta sampai 410 juta ya kak. Nah sekarang kita akan lihat desain atapnya nih. Pada desain rumah kali ini, Gede menggabungkan 2 jenis atap dalam satu rumah. Yang pertama, desain atap datar di sebelah kiri rumah, dan desain atap pelana di bagian sebelah kanan rumahnya tuh. Nah, sekarang kita lihat tampak depan rumahnya lagi ya, Kak. Seperti biasa, yang warna-warna coklat pastinya udah pada tahu dong, itu adalah panel conwood. Kemudian, untuk bukaan jendelanya di sini Gede menggunakan kusen 4 inch dan juga kaca 6 mili ya, Kak. Untuk area carportnya sendiri, pada video kali ini langsung Gede tutup dengan kanopi beton tuh ya, Kak. Lalu di bagian depannya Gede menggunakan panel conwood lagi dan juga rangka besi holo. Rangka besi holo ini sebagai variasi dan penutup arah pandangan ke arah pintu masuk rumah ini. Nah sekarang kita akan lihat bagian carportnya. Pada desain rumah kali ini carportnya memiliki ukuran 3 meter dikali 4,5 meter ya kak. Nah setelah kita melihat bagian carportnya, kita bergerak ke bagian samping dari carportnya. Seperti Aganda Sista sudah lihat, di sini dari arah carport kalau kita bergerak ke bagian depan kiri rumah, ada sirkulasi khusus pejalan kaki dan area halaman depannya. Area halaman depannya ini totalnya adalah 3 meter dikali 2,5 meter ya kak. Dimana di dalamnya ada area taman kecil yang total ukurannya adalah 1,5 meter dikali 2,5 meter tuh kak. Nah dari arah halaman depan ini kita akan mulai bergerak masuk ke arah pintu masuk rumah. Sebelum masuk, kita diterima di bagian terasnya nih. Untuk ukuran terasnya adalah 1,5 meter dikali 1,5 meter. Baru dari teras kecil ini kita akan langsung masuk ke dalam rumahnya. Kita lihat yuk seperti apa nih interiornya. Oke, pertama kali kita masuk, kita diterima di ruangan duduk yang memiliki ukuran 3 meter x 3 meter. Sudah banyak bukaan dari arah ruangan duduk ini ke bagian teras dan taman yang di depan tadi ya kak. Ini yang Gede sorot adalah arah pintu masuknya tadi. Jadi tepat setelah pintu masuk ada sedikit ruangan yang bisa Aganda Sista gunakan untuk mungkin menaruh rak sepatu ya kak. Nah kalau di arah sebaliknya Aganda Sista bisa lihat itu ada area dapur, ada area makan dan juga ada area taman belakangnya tuh. Tetapi sebelum kita ke sana, Gede mau kasih lihat dulu kamar yang pertama nih. Dari ruangan duduk kita belok ke kiri. Untuk kamar tidur yang pertama ini memiliki total ukuran 3 meter dikali 4 meter. Aganda Sista bisa jadikan kamar ini sebagai opsi untuk kamar tidur utamanya. Memang kamar ini tidak mempunyai kamar mandinya sendiri ya kak. Tapi nanti Gede akan berikan alternatif supaya kamar tidur ini bisa mempunyai kamar mandinya sendiri. Nanti ya kak Gede tunjukin. Nah sekarang dari arah kamar tidur ini Gede mau ajak dulu Aganda Sista untuk menuju ke area dapur dan area taman yang ada di belakang rumah. Yuk langsung aja kak. Sesaat setelah kita menuju ke bagian belakang, kita bisa melihat ada area taman indoor yang memiliki ukuran 3 meter dikali 2 meter. Taman ini diapit oleh 2 ruangan. Ruangan yang pertama adalah area makannya nih kak. Untuk area makan di rumah ini, Gede membuatnya dengan ukuran 1,5 meter dikali 1,5 meter. Nah, tepat di bagian belakang dari meja makan ini adalah area kamar mandi yang pertama tuh kak. Tuh di kejauhan kan ada wastafelnya, tapi nanti ya kak kita kesananya. Gede mau kasih lihat dulu area dapurnya nih. Untuk area dapur di rumah kali ini, Gede membuat ukurannya 3 meter dikali 2 meter. Jadi panjang lemari dapurnya maksimal bisa sampai 3 meter termasuk dengan kulkasnya ya kak. Nah dari arah bagian dapur ini Gede mau ajak Aganda Sista untuk melihat kamar mandi yang pertama. Tepat di bagian samping dari taman indoornya ini ada alur sirkulasi yang akan membawa Aganda Sista menuju ke kamar mandi yang pertama. Tepat di depannya ada area wastafelnya nih kak. Untuk kamar mandi yang pertama ini memiliki ukuran 1,5 meter x 2 meter. Sebenarnya kamar mandi ini bisa dijadikan sebagai kamar mandi untuk kamar tidur utama. Sedangkan untuk kamar mandi yang di lantai bawah yang untuk umum, Aganda Sista bisa buat di bagian yang ada wastafel tadi kak. Dengan cara mengecilkan taman indoornya sedikit.
diambil space-nya untuk membuat satu kamar mandi lagi. Nah, dari arah bagian kamar mandinya ini berarti kita sudah lihat keseluruhan ruangan yang ada di lantai dasar. Sekarang saatnya Gede membawa Agana Sista untuk naik ke lantai 2-nya. Di lantai 2-nya Gede sudah siapkan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi lagi, dan area balkon dan area jemurnya. Sesaat Agana Sista naik tangga, Agana Sista menemui 3 buah pintu. Yang lurus ke depan adalah ke area balkon, dan ada 2 pintu di sebelah kanan adalah pintu ke kamar-kamar tidurnya. Kita akan lihat satu-satu ya kak. Kita mulai dulu dari area balkonnya dulu aja ya kak, biar urutan jadinya mudah untuk dipahami denahnya. Langsung aja kita menuju ke area balkonnya. Dilengkapi dengan 4 buah sofa 1 seat, area balkon yang memiliki ukuran 3 meter x 2,5 meter bisa digunakan oleh segenap anggota keluarga, mungkin untuk sekedar menikmati suasana sore hari sambil berbincang mengenai hari-hari yang sudah dijalankan ya kak. Apabila Agana Sista menginginkan area ruangan duduk yang lebih private di lantai 2, area balkonnya ini bisa ditutup saja dan dijadikan ruangan keluarga di lantai 2 ya kak. Nah sekarang kita lihat yuk kamar tidur yang pertama yang ada di lantai 2 ini. Untuk kamar tidur yang pertama di lantai 2 ini, Gede membuatnya dengan ukuran 3 meter dikali 3 meter. Di sini sih Gede menggunakan ranjang ukuran 1,60 meter ya kak, yang dilengkapi dengan lemari wardrobe yang cukup besar. Kalau Agana Sista ingin menggantinya dengan ranjang single untuk kamar tidur anak laki-laki misalnya bisa juga ya kak. Tinggal disesuaikan saja lagi dengan kebutuhannya. Nah dari arah kamar tidur yang ada di bagian depan ini, Gede mau ajak Agana Sista untuk menuju ke kamar tidur kedua yang ada di lantai 2-nya. Posisinya persis di sebelah kamar tidur yang pertama ini kak. Kita jalan sebentar lalu kita langsung belok ke kiri menuju ke kamar tidur yang kedua nih ya kak. Kalau lurus ke sana itu ada pintu putih yang pintu ke kamar mandi, dan pintu yang satu lagi adalah ke area jemurnya. Untuk kamar tidur yang kedua ini Gede mendesainnya dengan 1 buah ranjang single. Untuk ukuran kamarnya sendiri adalah 3 meter dikali 3 meter. Tepat di bagian sampingnya ada 1 buah meja belajar, di mana di bagian belakangnya ada 2 bukaan yang menuju ke area belakang rumah tuh kak. Area bukaan ini tepat berada di bagian atas kamar mandi yang ada di bawah tadi ya kak. Nah dari arah kamar tidur yang kedua ini Gede mau ajak Agana Sista untuk melihat 2 ruangan lagi yang ada di bagian belakangnya, yaitu kamar mandi yang kedua dan juga area cuci jemur yang ada di bagian belakangnya kak. Kita mulai dulu dari bagian kamar mandinya. Untuk area kamar mandi yang kedua ini memiliki ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Ukuran ini sebenarnya bisa diperbesar nih kak, dengan memperkecil area bukaan yang dari kamar tidur anak tadi. Ini kan 1,5 meter masih ada sisa tuh kak ke sampingnya. Mungkin kalau mau dibikin 2 meter dikali 1,5 juga masih bisa kak. Nah dari arah kamar mandinya kita lihat area terakhir yaitu area cuci dan jemurnya. Dilengkapi dengan kanopi berpenutup atap solar flat di bagian atasnya, area cuci dan jemurnya Gede buat memiliki ukuran 3 meter dikali 2 meter nih kak. Ukuran ini sudah cukup oke untuk mengakomodasi kebutuhan mencuci, menjemur, dan bahkan juga untuk menyetrika di area sini nih kak. Nah setelah kita melihat area jemurnya, berarti keseluruhan ruangan sudah kita lihat. Saatnya Gede menjelaskan denahnya. Oke, pertama kali kita sampai, kita diterima di bagian carport berukuran 3 meter x 4,5 meter. Tepat di bagian sampingnya ada halaman depan yang berukuran 3 meter x 2,5 meter dengan taman berukuran 1,5 x 2,5 meter. Kemudian dari arah depan kita akan mulai masuk ke bagian dalam rumahnya. Pintunya menyamping ya kak. Sesaat kita masuk, kita diterima di bagian ruangan duduk berukuran 3 meter x 3 meter. Di bagian sebelah kanannya akan ada kamar tidur yang pertama berukuran 3 meter dikali 4 meter. Tepat di bagian belakangnya ada area kamar mandi yang berukuran 2 meter x 1,5 meter. Yang kemudian kalau kita bergerak ke bagian belakang kiri rumah akan ada area dapur yang memiliki ukuran 3 meter dikali 2 meter. Tepat di bagian sampingnya ada area taman belakang yang memiliki ukuran 3 meter x 2 meter yang bisa dijadikan opsi untuk kamar mandi kedua di rumah kali ini ya kak, yang seperti tadi Gede sudah jelaskan. Nah sekarang kita akan menuju ke lantai 2-nya nih kak. Sesaat kita naik ke lantai 2, kita akan diterima di 1 buah hall yang besar yang memiliki ukuran 3 meter dikali 5,5 meter nih kak. Dari hall ini kalau kita bergerak ke depan ada area balkon yang memiliki ukuran 3 meter dikali 2,5 meter. Kemudian ada kamar tidur yang pertama di lantai 2 ini yang memiliki ukuran 3 meter dikali 3 meter.
Untuk kamar tidur kedua di lantai 2 ini juga memiliki ukuran yang sama, yaitu 3 meter dikali 3 meter. Kemudian ada area kamar mandi yang memiliki ukuran 1,5 kali 1,5. Dan terakhir ada area cuci dan jemur yang memiliki total ukuran 3 meter dikali 2 meter. Nah, demikian ya Kak, desain rumah 6 kali 12 meter, 3 kamar tidur 2 lantai yang memiliki taman indoor di bagian belakangnya. Ini Gede berikan link ke video desain rumah dengan lebar 6 meter lainnya. Bantu like dan bantu share videonya ya Kak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.